Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Udah siap untuk belajar semuanya? Siap Bu. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar semua materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas izinnya jualah kita ucapkan kepada Allah karena telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau seorang pemuda padang pasir, buah hati Siti Aminah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yang telah berhasil merombak masyarakat biadab menjadi beradab, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid, seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama Ibu cintai, anak-anak Ibu yang telah hadir di dalam kelas, semoga semua materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan anak-anak Ibu semuanya. Nah, baiklah anak-anak Ibu yang sangat Ibu cintai, pada pagi hari ini kita mulai materi kita yaitu tentang mengenal sifat Al-Amin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi materi kita hari ini anak-anak Ibu? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa mengulanginya? Yaitu tentang mengenal sifat Al-Amin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ibu yang sangat Ibu cintai, siapa yang tahu apa arti dari Al-Amin? Ayo, siapa anak Ibu yang tahu apa arti dari Al-Amin? Al-Amin adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat teladan dan kisah Nabi. Itu yang disebut dengan Al-Amin. Arti Al-Amin adalah dapat dipercaya. Gelar ini spesial diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh penduduk Mekah di masa itu. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul. Nah, anak Ibu, jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad lagi. Beliau memiliki sifat-sifat terpuji yang patut diteladani oleh seluruh umat muslim. Sifat Nabi Muhammad SAW
mulai diajarkan dan ditanamkan kepada putra dan putri sejak usia kanak-kanak. Jadi anak-anak ibu, kita harus bisa menanamkan di dalam diri kita sifat al-amin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat mulia, bukan tanpa alasan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kehadiran beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini, akhlak manusia ini dalam kegelapan, dalam zaman jahiliyah, semuanya bertentangan dengan isi di dalam Al-Quran. Anak-anak ibu, nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendapat gelar yang diberikan oleh penduduk Mekah. Yang pertama, gelarnya adalah Siddiq. Apa itu Siddiq? Nanti kita bahas. Yang kedua, Tabligh. Yang ketiga, Amanah. Dan yang keempat, Fatanah. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak ibu, siapa yang tahu apa itu Siddiq? Nggak ada yang tahu? Ibu jelaskan ya. Yang pertama, gelar yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW adalah Siddiq. Sifat Siddiq adalah sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang pertama, yang dalam bahasa Indonesia artinya jujur. Kejujuran Nabi Muhammad SAW tercermin dalam perilakunya sehari-hari, sejak kecil hingga dewasa. Beliau selalu berkata jujur dan mustahil berbohong. Nah, untuk anak-anak ibu, jadi mulai dari sekarang, mulai dari kecil, kita itu harus dibiasakan untuk berkata jujur, bersifat jujur. Kita tidak boleh bohong, walau dalam sekecil apapun, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Kita harus berkata jujur. Sekali kita berbohong, maka selamanya orang akan susah untuk percaya kepada kita. Karena kejujuran beliau pun selalu amanah dalam mengemban setiap tanggung jawabnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW ini dapat ditiru oleh umat muslim dan diaplikasikan dalam segala aspek kehidupannya. Tak hanya di dalam masyarakat, namun di kesendirian pun sifat jujur ini tetap harus dilakukan. Di masa sekarang, kejujuran adalah sesuatu yang dinilai mahal harganya. Jujur itu mahal ya anak ibu. Di berita-berita banyak diungkap kasus-kasus pencurian, penggelapan dana, dan berbagai kejahatan lainnya yang dilakukan oleh orang kepercayaan. Atau bisa jadi seseorang yang tadinya memegang kejujuran, karena kondisi yang mendesak akhirnya berbalik menjadi orang yang tidak jujur lagi. Jadi anak-anak ibu, kita itu harus bersifat jujur. Sampai ini di sini, sifat Siddiq paham? Ibu lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah Tabligh. Apa itu tabligh? Siapa yang tahu apa itu tabligh? Tabligh memiliki arti menyampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril untuk disampaikan seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu-wahyunya untuk disampaikan pada umat manusia yang ada di muka bumi ini.
Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak menyampaikan apa yang dipesankan Allah. Apa yang disuruh oleh Allah selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Selama hayatnya, Nabi Muhammad terus melakukan dakwah, menyiarkan agama Islam, dan menyampaikan firman-firman Allah yang akhirnya terkumpul menjadi Al-Quran. Sebelumnya kita sudah belajar juga bahwa firman-firman Allah itu sudah dikumpulkan dan telah menjadi Al-Quran dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Sifat tabligh ini anak-anak dulu selalu tercermin dalam kehidupan Rasulullah SAW setelah mendapat wahyu dari Allah. Disampaikannya pada semua sahabat Nabi Muhammad. Tidak pernah sedikit pun Nabi Muhammad memiliki niat untuk menyimpan secara pribadinya. Jadi Nabi Muhammad itu setiap dia mendapatkan wahyu yang diberikan malaikat Jibril dari Allah, selalu disampaikannya kepada sahabat, kepada umat manusia. Tidak pernah dia untuk merahasiakannya. Dalam menyampaikan ajaran agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW yang lainnya selalu ditampilkan juga. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang Allah firmankan tanpa ada kebohongan atau sesuatu yang diputarbalikkan. Jadi Nabi itu sesuai dengan yang disampaikan Allah itu menyampaikan kepada kita. Dia tidak berbohong. Kalau manusia sekarang ini kebanyakan suka menambah perkataan, membalikkan fakta, dan suka berbohong. Jadi untuk khusus anak-anak ibu, mulailah dari sekarang apa yang disampaikan oleh orang lain tersebut, maka kita harus sesuai pula menyampaikannya pada yang disampaikan pada orang itu. Itu namanya tabligh, menyampaikan. Ya. Yang ketiga, apalagi sifat Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu yang ketiga? Yang ketiga adalah amanah. Nah, anak-anak ibu, apa itu amanah? Amanah adalah sifat jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Akan berimbas pada munculnya sifat-sifat terpuji Nabi. Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan untuk membangun kepercayaan antar umat manusia. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Jadi amanah ini saling berhubungan dengan Al-Amin ya. Karena amanah ini menyampaikan dapat dipercaya. Sifat ini tentunya berlawanan dengan sifat mustahil yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Tidak mungkin seorang utusan Allah menyimpan dan memiliki sifat khianat. Sifat amanah ini penting sekali untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan tugas sebagai pelajar, pekerjaan kantoran, pedagang, ibu rumah tangga, bahkan pejabat sekalipun sudah sepatutnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam memegang tanggung jawab, terkadang seseorang akan menghadapi banyak tantangan dan juga godaan. Namun, anak-anak ibu, apabila hatinya senantiasa condong pada Allah, maka ia akan menjauhi diri dari sifat khianat. Orang tersebut akan tetap amanah meskipun yang ditempuhnya tidak ringan. Nah, yang terakhir adalah sifatnya adalah fatanah. Ayo anak-anak ibu, siapa yang tahu apa itu fatanah? Tidak ada yang tahu, ibu jelaskan ya. Sifat fatanah adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang berikutnya adalah memiliki arti cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW sudah terlihat sejak kecil. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya. Beliau sudah
menunjukkan cara berpikir kritis bahkan sejak masih anak-anak. Itu anak-anak ibu juga harus meniru atau mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW di usia dewasa melakukan pekerjaannya seperti berbisnis atau berdagang dengan cara-cara yang cerdas. Beliau juga menunjukkan intelektualitasnya tatkala melaksanakan dakwah dan menyiarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Jadi anak-anak ibu, jawaban cerdas yang keluar dari seorang Nabi Muhammad SAW tak jarang membuat banyak orang terkagum-kagum, hingga akhirnya terbuka pintu hatinya dan memeluk agama Islam. Dengan cara itulah Nabi Muhammad SAW mengembangkan ajaran agama Islam. Selanjutnya, anak ibu itu tentang sejarah gelar Al-Amin Nabi Muhammad SAW. Nah, anak ibu yang ibu cintai, mau nggak mendengar latar belakang sejarahnya Al-Amin? Baiklah, latar belakang sejarah Al-Amin itu pada suatu masa ketika Nabi Muhammad SAW memasuki umur 35 tahun, pernah terjadi suatu insiden yang cukup besar dan merugikan masyarakat Mekah. Pada kala itu, terjadi banjir bandang yang cukup besar di Masjidil Haram dan merusak Ka'bah. Apa yang dirusak sana? Ka'bah. Oleh sebab itu, para orang Quraisy ingin memperbaiki Ka'bah yang sempat rusak tadi. Seusai perbaikan Ka'bah, terjadi suatu perselisihan yang cukup besar di antara orang-orang Quraisy terkait siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan ini pun menemukan titik terang ketika akhirnya seorang kaum tertua di sana, yakni Abu Umayyah bin Muqirah, memberikan solusi. Beliau berkata bahwa siapapun yang melangkah kaki pertama kali ke pintu As-Sofa, maka dialah yang akan menentukan peletakan Hajar Aswad nantinya. Seorang sudah menjadi takdir dari Allah SWT. Orang pertama yang melewati pintu tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak ibu, Nabi Muhammadlah orang yang pertama melewati pintu tersebut. Seketika setelah melaluinya, maka kaum Quraisy pun berkata bahwa beliau adalah Al-Amin yang sudah ditakdirkan dan membawa amanah untuk melakukan peletakan Hajar Aswad tersebut. Kaum Quraisy juga berkata bahwa mereka ridho jika Rasulullah SAW yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Anak-anak ibu, gelar Nabi Muhammad SAW memiliki makna setiap orang yang hidup di bumi hendaklah untuk senantiasa berbuat jujur, baik dalam lisan maupun perbuatannya. Selain itu, ketika diberikan tanggung jawab, hendaklah menjalankan tanggung jawab dengan baik dan amanah. Sifat jujur dan amanah itu yang menjadikan orang akan mendapat kepercayaan. Jika kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak bersifat amanah, tidak bersifat jujur, maka orang akan susah untuk percaya kepada kita. Yakinlah apa perkataan ibu ini. Sekali kita berdusta atau berbohong, maka untuk selamanya orang susah untuk percaya. Jadi, mulai dari dini, berkatalah jujur. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil
sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anak ibu yang ibu cintai ini, jadi di dalam ayat tersebut Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sesuai apa yang disampaikan tadi, maka kita harus menyampaikan itu pula. Nggak boleh dilebih-lebihkan katanya. Semua anak ibu udah paham? Jadi Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya, gelar yang diberikan oleh penduduk Mekah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu mendapat 4 gelar atau sifat yang disandangnya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah tabligh, amanah, fatanah, dan apa yang terakhir? Sifatnya tadi siapa yang tahu? Sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tabligh, sidik, ya, amanah, fatanah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti sifat-sifat dan perilaku teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita pada kali ini yaitu bisa kita amalkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan bermanfaat bagi diri ibu dan diri anak-anak ibu semuanya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu tutupi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.